Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza mu'minunal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syai'un athqal fi mizanin mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yumhidul fahisha badi'a. Rawahu at-Tirmidzi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan. Pada hari yang mulia ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehatnya kita, imannya kita membuat kaki kita melangkah ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jum'ah secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini khatib mewasiatkan untuk khatib pribadi ataupun untuk jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap Jumat khatib mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Di sini kematian tidak ada yang tahu, akan tetapi Allah menuntut kita mati dalam keadaan muslim. Artinya kita mengisi hari-hari dengan keimanan, hari-hari dengan ketakwaan, sehingga walaupun detik ini kematian menghampiri kita, kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita kedatangan tamu yang agung yang sering kita cuekkan. Bagaimana tidak cuek? Baru 7 hari menjelang datangnya kita baru siap-siap, padahal para salafus saleh, beliau-beliau ketika menghadapi Ramadan 6 bulan sebelumnya sudah bersiap. Kita tidak ada 7 hari lagi akan kedatangan tamu yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Tentu yang pertama
kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, jika datang bulan Rajab, Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, berkahilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban pada hari ini bentar lagi habis, wa balihna Ramadana, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang sudah mengimpi-impikan Ramadan, menginginkan bulan Ramadan, seminggu sebelumnya dia wafat, sehari sebelumnya dia wafat. Maka kita mohon pada Allah semoga diberikan sampainya diri kita pada bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal, beliau berdoa, Allahumma ahlilhu alaina, ya Allah karuniakanlah kepada kami bil amni, keamanan. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan tidak aman. Lantas di mana syukurnya kita kalau bulan Ramadan yang aman ini masih kita sia-siakan? Wal iman, dan keimanan kita balik mungkin usia 15 tahun, usia kita ada yang 50, berarti sudah 35 Ramadan sudah terlewati. Adakah bekas satupun Ramadan dalam hati kita, atau hanya Ramadan yang sekedar Ramadan ikut-ikutan? Jangan seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran, kalau kita sholat di sini dan di depan Ka'bah, pastinya jauh khusyuk di depan Ka'bah, karena Ka'bah sudah berada di depan kita. Kalau di depan Ka'bah saja tidak khusyuk, bagaimana kita sholat di sini? Tentu jauh tidak khusyuk. Itu gambaran kalau kita masuk bulan Ramadan tidak khusyuk, bagaimana dengan di bulan-bulan lainnya? Jauh lebih meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada bulan Ramadan semua berbondong-bondong untuk meningkatkan amal kebajikan, semua berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doa Nabi tadi? Wal salamah, dan keselamatan, wal Islam, dan Islam, Rabbi wa Rabbukallah. Inilah intinya iman, Islam, keimanan, keselamatan, semuanya yang kita lakukan ketaatan. Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukallah, dan Tuhan kalian, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap tilawah, bacaan Al-Quran, sholat yang kita dirikan, zakat yang kita tunaikan, semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi dalam kitab Adzkarnya beliau menyebutkan, barang siapa yang diberikan kebaikan dan barang siapa yang dijauhkan keburukan, maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya dia bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita, usia kita disampaikan oleh Allah dengan bulan Ramadan, patut kita syukuri dengan menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal apa lagi yang perlu kita siapkan? Berilah kabar gembira kepada anak, istri, saudara. Sebentar lagi bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Berilah kabar gembira, karena Rasulullah memberikan kabar gembira pada para sahabat. Qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lantas kita ngapain? Iftaradallahu alaikum, Allah mewajibkan atas kalian wahai umat Islam siyamah, untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu, dibukakannya, fihi, di dalamnya, abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa tuhlaku fihi, dan di dalamnya juga ditutup pintu rapat-rapat, abwabul jahim,
pintu neraka ditutup rapat-rapat. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, berimanlah pada Allah. Dengan iman, dengan takwaan, hidup kita pasti akan tenang. Dengan iman, dengan takwa, hidup kita pasti akan aman, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun ala walahum yahzanun. Tidak ada rasa pedih, tidak ada rasa duka, tidak ada rasa lara, ataupun tidak ada rasa sedih di dalam diri kita, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memasuki bulan yang mulia, kita harus merencanakan. Tidak ada kegiatan satupun kalau tidak direncanakan pastilah gagal. Jangan asal masuk bulan Ramadan tanpa rencana. Yang mau menghatamkan Al-Quran silakan masuk dalam agenda. Yang mau sholat malam silakan catat dalam agenda. Karena kita manusia sering salah, sering lupa. Kadang lupa pengennya sholat ternyata tidak, maka ikatlah dengan tulisan, ikatlah dengan catatan, sehingga kita ingat, oh iya, di bulan Ramadan ini saya mau menghatamkan Al-Quran, saya rajin sholat malam, saya mau berpuasa full di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan ketakwaan, ketaatan, karena tekad tidak muncul tiba-tiba, akan tetapi perlu dengan tadribat, latihan. Itikad inilah dalam hati kita yang akan menumbuhkan rasa semangat di dalam jiwa kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal alladzi qad awjada nurihi nuran bihi amal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza mu'minuna al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khutbah butuh mengingatkan lagi-lagi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. KTP kita bisa Islam, kakak kita bisa Islam. Apakah kita bisa menjamin kita mati dalam keadaan Islam? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita memohon pada Allah untuk diistiqomahkan di dalam din ini, untuk diistiqomahkan dalam agama ini. Karena innama a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa zakat, hari ini kita bisa sedekah, tapi siapa tahu nanti akhir hayat kita dalam keadaan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu.
Ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Di dalam menghadapi bulan Ramadan, kita perbanyak istighfar, taubatan nasuha. Kenapa? Seringkali kita menggolimi Allah dengan meninggalkan syariatnya. Seringkali kita menggolimi diri kita sendiri dengan melaksanakan maksiat. Seringkali kita menzolimi orang lain dengan mengambil hak-hak yang bukan hak kita mengambilnya. Maka sebagai gambaran orang yang lari tanpa beban jauh di depan kita. Kalau kita lari membawa beban 5 kilo, kita akan tertinggal. Begitulah di bulan Ramadan, kalau dosa kita banyak, maka ketika melaksanakan ketaatan akan susah, akan sulit karena dosa-dosa yang kita pikul. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, hapus semua dosa dengan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, taubatan nasuha, mohon maaf pada Allah atas dosa-dosa hilaf kita, mohon maaf pada tetangga, sanak saudara, istri, kerabat semuanya, karena kita mau berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan. Kalau kita lomba lari bawa 10 kilo, kita akan kalah. Jauh lebih berat 1 kintal, kita akan kalah. Karena dosa yang kita pikul, karena beban dosa yang kita pikul, maka beban itu buang semuanya, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita menundukkan hati kita, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaghlatil maut wan najata minan nar wal afan al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi fil warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.